Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 201041717107, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan ringkasan saya tentang menciptakan ekuitas merek. Pentingnya merek. Merek adalah salah satu hal inti atau sesuatu yang memang sangat berharga bagi perusahaan, yaitu sebagai identitas. Jadi, merek ini adalah identitas. Inti merek yang berhasil, di mana produk maupun jasa yang didukung perencanaan seksama dengan sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Jadi, bila merek kita kuat, nyaman, digunakan orang, itu akan sangat mempengaruhi inti merek. Dan di dalam suatu jasa atau produk harus didukung oleh jangka panjang dan dibungkus secara kreatif. Sehingga merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Merek itu adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi yang dimana untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat ada dua sifat, yaitu yang pertama, fungsional, rasional, atau nyata. Yang kedua, simbolis, emosional, atau tidak nyata. Dari fungsional, rasional, nyata itu berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Sedangkan simbolis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Peran merek bagi konsumen, yang pertama peran merek yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Jadi, sumber dari merek tersebut memungkinkan konsumen untuk bisa menuntut tanggung jawab dari kinerja barang tersebut atau mereknya itu. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Bagi perusahaan, peran merek yaitu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, membantu mengatur catatan, persediaan, dan akuntansi, perlindungan hukum untuk aspek unik produk, loyalitas memberikan tingkat permintaan yang aman, serta kesediaan membayar lebih, mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek, branding. Kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk maupun jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen, di mana di setiap produk harus memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, nanti pasti di setiap produk terlihat jelas kekurangannya, apa kelebihannya apa, sehingga jika mengeluarkan jasa atau produk baru itu harus efisien, bagus, tahan, dan sebagainya. Menjelaskan siapa produk tersebut. Ini seperti lambang dari produk. Kenapa dia ada, kegunaannya apa. Itu dia. Membantu konsumen mengatur pengetahuan tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Di sini setiap konsumen pasti sudah memikirkan produk apa yang diperlukan, yang harus dibelinya apa, jadi sesuai kegunaan konsumen tersebut. Selanjutnya, penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Pemberian merek berhubungan dengan atribut atau manfaat dan saran yang tidak berhubungan langsung dengan produk.
Selanjutnya, mengidentifikasikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa, sehingga dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga serta profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Dalam ekuitas merek juga tantangan dalam membangunnya yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Di sini ada 3 pergerakan utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, yaitu seperti nama merek, logo atau lambang, karakter, slogan, dan lain-lain. Produk atau jasa, semua kegiatan pemasaran pendukung yang menyertainya. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa etnis lain. Elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberian nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Kriteria pilihan elemen merek: yang pertama, dapat diingat; yang kedua, berarti; yang ketiga, dapat disukai; yang keempat, dapat ditransfer; yang kelima, dapat disesuaikan; yang keenam, dapat dilindungi. Ini merupakan kriteria pilihan elemen merek. Yang pastinya, kalau kita sudah mengenal merek tersebut, pasti kita akan mengingat, dan merek tersebut akan berarti jika kegunaannya sesuai dengan keinginan kita, dan pasti kita menyukainya atau barang-barang yang dikeluarkan merek tersebut, dan pastinya juga akan dilindungi. Selanjutnya, merancang pemasaran holistik. 3 tema baru pemasaran holistik yaitu personalisasi, integrasi, internalisasi. Strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menetapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada. Pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Jadi, jika kita mengelola ekuitas merek atau merek secara efektif, pasti itu akan berjangka sangat panjang atau berjangka panjang, karena merek yang jangka panjang itu bagus. Keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi umum penetapan merek. Yang pertama, nama individual. Yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah atau semua produk. Yang keempat, nama corporate plus nama individual. Perluasan merek. Keunggulan perluasan merek yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Efek umpan balik. Jadi, jika merek itu unggul dan luas, pasti akan meningkatkan peluang kita tuh menjadi besar atau lebih luas lagi. Dan ada umpan balik juga. Kekurangan perluasan merek itu dilusi merek, kanibalisasi merek induk, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Ekuitas pelanggan. Jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek merupakan tujuan dari CRM. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Persamaan dan perbedaan ekuitas pelanggan dengan ekuitas merek. Persamaan, loyalitas, dan penciptaan nilai. Perbedaannya, ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Jadi di sini
Persamaan dan perbedaan ekuitas pelanggan dengan ekuitas merek itu, ekuitas pelanggan itu persamaannya dengan ekuitas merek loyalitasnya dan penciptaan nilainya. Sedangkan perbedaannya itu ekuitas pelanggan itu berfokus pada nilai finansial, sedangkan ekuitas merek tidak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atas ringkasan saya tentang menciptakan ekuitas merek. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.